dampak pandemi COVID telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif. Sekali lagi, harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Boleh jadi peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah yang dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Kita harus siap-siap itu, dan peranan komunikasi pembangunan mempersiapkan itu. Jadi mendidik masyarakat untuk mempersiapkan. Adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Mungkin nanti ada pola kerja yang sekarang sudah ada ya, di rumah bisa menghasilkan nafkah. Itu akan semakin luas. Dan dominasi-dominasi kapitalis dari luar itu bisa dikonter oleh kegiatan di mana kalau solidaritas kita ini berkembang. Solidaritas kata kuncinya. Keadilan, gotong royong, itu mendapatkan momentumnya seharusnya sebagai tatanan baru yang sebetulnya sudah ada di kita ya. Pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul, bersama makin untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial tanpa mengurangi value yang ada. Secara fisik kita melakukan pembatasan, tetapi secara value mestinya sosial kapital itu justru harus diperkuat secara positif dalam pembangunan. Pasar virtual makin mendesak sampai ke jaringan global. Nah, next, tantangan di era 4.0 ini juga seharusnya mempermudah interaksi hulu hilir dalam sistem bisnis ya, seperti pertanian sistem agribisnis, bukan justru menjadi kendala dengan virtual ini. Pembenahan sektor pertanian, kesektorannya harus dilakukan, dan petani untuk kondisi di pertanian harus dikondisikan menjadi siap untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Di sini sebagai kebutuhan dan berperilaku, skill yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana informasi media dan teknologi bisa kita miliki kemampuan itu. Dengan indikator di dalamnya apa yang dilakukan. Learning dan innovation skill, akses teknologi komunikasi, akses inovasi, dan life and career skill. Kita harus bisa merancang dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan. Leadership and responsibility, etik dan moral, value, dan seterusnya. Dan komunikasi yang efektif, dan berkomunikasi yang efektif. 95% aktivitas kita adalah komunikasi dalam hidup ini. Next. Sosiolog Tomka mengatakan bahwa masyarakat tidak stagnan, mengalami proses yang senantiasa berubah dengan sederajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda-beda. Di sini tantangannya. Jadi sangat dipengaruhi oleh 4 hal ya. Yang pertama, akses perkembangan teknologi. Yang kedua, sikap adaptasi. Apakah kita statis, reaktif, proaktif, atau antisipatif? Kita nampaknya posisinya masih reaktif, belum sampai proaktif atau antisipatif. Pada kecenderungan utama ya. Bahwa 4-4-nya itu harus dilakukan, tetapi situasi yang untuk adaptasi yang bagus ya, yang antisipatif itu. Tidak jadi korban, gitu, tidak terkena risiko. Yang ketiga adalah tingkat dinamika perkembangan human dan social capital. Disinilah peran komunikasi pembangunan itu membuat pintar. Dan di penyuluhan itu karena komunikasi pembangunan yang memfokuskan pada pendidikan, itu membuat cerdas. Ada hati di sana, ada sikap yang bisa membuat cerdas. Dan yang keempat, situasi krisis saat ini contohnya. Next ya. Nah, itu kita lewati aja. Nah, pengembangan human capital ini kami juga tawarkan dalam kelompok diskusi yang lain kemarin. Next sebelumnya.
Berkembang dari tidak berdaya, kurang berdaya, berdaya, dan mandiri. Tidak berdaya itu dia adaptasinya pada masa lalu, apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya itu yang dilakukan. Orientasinya ke situ. Kurang berdaya, daya adaptasinya reaktif. Terjadi risiko baru bereaksi. Bisa jadi korban. Ya. Daya saringnya adalah masa lalu dan masa kini. Tapi bukan value yang positif. Ya. Sebelumnya, gambarnya. Dan terus, sebelumnya. Ya, meningkat jadi berdaya, independen. Kurang berdaya itu dependent, berdaya itu independen, dan daya adaptasinya proaktif. Ketika ada fenomena, segera bertindak, membersihkan. Daya saringnya masa kini. Dan dia punya daya saing, mampu berpikir optimal, bertindak optimal, efisien. Dan puncak dari human capital itu adalah kemandirian, yang ditandai dengan daya adaptasi yang antisipatif, daya saring masa kini dan masa depan, memiliki daya saing, berpikir optimal, rasional, tetapi juga bermutu, berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan stakeholder-nya. Dan satu lagi daya yang perlu ada ya, daya sanding, kemampuan bermitra sinergis. Ini usulan kami dari hasil penelitian, dari pemberdayaan masyarakat, untuk mengembangkan human capital ini. Dan peran komunikasi sangat penting di sini. Nah, human capital yang berkembang ini melalui komunikasi akan memperkuat modal sosial next. Yang unsur-unsurnya adalah trust, value, norma yang semakin adaptif, reciprocity, ukuran yang adil, sehingga jadi partisipasi di sana. Dan tindakan yang dilakukan adalah proaktif, kalau bisa antisipatif. Nah, dengan modal manusia dan modal sosial seperti itu, diharapkan bisa mengelola secara optimal community capital, ekonomi kapital, natural capital, dan lain-lain. Next. Nah, kami mempunyai usul untuk mengembangkan energi sosial budaya kreatif dari kajian kami di NTT tahun 1990 ya. Kenapa di situasi alam yang sedemikian parah, kritis gitu, tapi bisa bertahan? Tentunya mereka punya energi sosial ini, dan ini ternyata bisa dikembangkan di era pembangunan sekarang. Ada 3 komponen, ya, yaitu ideal, dan forensik. Kita ajak mimpi bersama, kita mau mewujudkan apa? Dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam masyarakat sekitar kita, kelompok kita, dan sebagainya. Kondisi ideal ini akan memancing ideas, cara mewujudkannya secara kreatif, ide-ide, program, metode, teknik, dan sebagainya, secara kreatif. Tidak berorientasi masa lalu terus, tapi open. Ya. Nah, ketika ideal ini bisa menghasilkan ideas, maka kita bisa memilih jaringan kerjasama dengan siapa, prinsip, mitra kita siapa. Dan kita di sini social engineering, kita yang merekayasa. Apabila ini tidak terbentuk, seperti kondisi sekarang ini banyak yang tidak terbentuk. Akibatnya, pihak lain yang mendominasi kita, yang mengendalikan prinsip. Nah, di tingkat desa, next, ya, kita sudah ada konsep yang disebut dengan smart village. Di kota ada smart city, dengan gambaran seperti itu. Yang mencakup smart government. Nah, ini menjadi tantangan. Tatanan baru nanti. Smart community. Smart environment. Ini masih kita lihat. Nah, muaranya nanti ada yang mengarah pada smart relationship. Indikator-indikatornya apa bedanya smart village, smart city bisa dilihat di Kota Putih itu. Nah, intinya apa? Mari kita lihat ajaran leluhur dalam menghadapi COVID ini. Value, karakter yang unggul ini yang kita ada mulak sariro, bagaimana melihat diri kita sendiri, potensi kita, nilai-nilai yang perlu kita harus merenung, hening, hanung, menang ya. Kita untuk meraih leading di situ, kita perlu mawas diri, mencari titik terang, mohon petunjuk, untuk bisa menaklukkan ego kita sendiri yang selama ini pengen mendominasi pihak lain.
yang dibutuhkan kita saling teposelairo dan seterusnya ya, sabar, menerima, itu kalau dikupas cukup dalam. Healing, mengingat pada Tuhan, bahwa sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya, tapi dengan petunjuk dari Allah kita bisa melakukan segar, tidak menutup diri, waspada, sederhana, andap asor, rendah diri. Nah, jadi ketika kita berhoak-hoakan itu sebenarnya bukan komunikasi pembungan, kata Pak Juara kemarin, ya. Tapi kita mau mendengar, mau, jadi kalau komunikasi yang baik itu, kita ibarat makan kue itu, kita berikan kue sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau kebanyakan terbuang, sia-sia, andap asor. Mau mendengar, mari kita bekerja sama. Dan syaratnya itu adalah dialog. Hidup rukun damai dengan semangat kerja nyata, gotong royong, dan sebagainya. Saatnya sekarang ini. Energi sosial dan nilai-nilai lokal. Ini salah satu contoh, tapi di beberapa daerah punya nilai-nilai lokal yang luhur. Memang ada karakter jati diri itu yang tidak, kata Mukhtar Lubis itu, ada yang negatif, tapi itu yang kita singkirkan. Karena itu tidak pada kondisinya sekarang kita tanam yang baru ini. Tata krama kita menghargai adab. Kita beradab dimanapun kita. Adab itu juga dinamis, bisa berubah. Saya kira demikian ya, saat ini kita perlukan penyiapan komitmen kuat untuk mewujudkan beberapa strategi mendasar di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya pasca pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.